Shalom teman-teman, apa kabarnya di rumah? Luar biasa pastinya Kak Eva. Bener banget Kak, apalagi hari ini tuh harinya Tuhan, saat kita kembali lagi datang ke rumah Tuhan secara ibadah online Kak. Masih ketemu dengan saya Josephine Dan saya Kak Eva. dan di situ ada pemusik, ada Kak Napa. Ya, Kita sudah siap ya Kak Eva untuk puji nama Tuhan hari ini. benar. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yuk kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat keluarga yang masih sehat juga. Terima kasih buat berkat Tuhan dalam hidup kami sampai detik ini kami boleh rasakan. Bapa di surga, kami mau menikmati hadirat-Mu melalui ibadah online di sekolah minggu. Kami percaya Roh Kudus-Mu melawat dan memberkati ibadah online kami sampai kami boleh menikmati dan memuji Tuhan dengan sungguh. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagu Yesus Engkau Sungguh Baik. Dalam segala situasi apapun, kalau kita tetap bersandar sama Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan dan mazmur kita ya Kak Eva. Betul banget. Iya. Seperti lagu pujian akan kita angkat hari ini,
kekuatan dan mazmurku. Iya, yuk kita berdiri ya adik-adik. Kita mau sorakan pujian ini. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, luar biasa. Kasih Tuhan itu ya dan amin ya. Betul Bapak. banget. Dia janjikan bahwa walaupun gunung-gunung beranjak, kasih setianya tidak pernah Berubah. kita. Oke, Kak Eva, Oke. sekarang kita sudah siap dengar firman ya, Kak Eva. Iya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bisa duduk kembali. Kita persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Karena di hadapan Tuhan kita harus punya dan memiliki hati hamba. Kita nyanyikan lagu ini, Hati Sebagai Hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya.
yang kau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya baik, puji Tuhan, amin ya. Nah adik-adik, siang ini kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami masih boleh ibadah online. Mari Tuhan berkati kami, Tuhan dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan ada beserta kami. Berikan kami hikmat Tuhan untuk kami boleh mengerti. Di dalam nama Yesus kami siap. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan tentang ketaatan ya. Nah apa sih itu taat? Coba renungkan, pikirin apa itu taat. Apakah saya orang yang sudah taat ya? Ya, taat itu adalah orang yang mau mendengarkan ya. Kemudian orang yang mau melakukan perintah dengan segera dan tentunya dengan senang hati ya. Kemudian orang yang melaksanakan perintah dari orang yang bertanggung jawab atas hidup kita. Nah sebelumnya kakak mau bercerita ya. Ada 2 orang wanita yang baru lulus SD ya. Dia mendaftar ke sekolah SD favorit di kota Bogor ya. Nah 2 orang ini diterima. Yang satu bernama Rita dan yang kedua bernama Mary ya. Rita dari SD apa ya, SD yang di kampung gitu, pedalaman ya, tapi dia memang berprestasi. Sama Mary pun dia waktu di SD berprestasi ya, karena masuk sekolah favorit ini agak susah ya. Nah Mary dia dari sekolah swasta yang ya ternama ya, berfavorit juga ya. Nah mereka satu kelas ya, walaupun banyak kelas pada saat itu mereka satu kelas ya. Rita yang dari sekolah di pedalaman ya, dia taat apa yang dikatakan oleh gurunya karena dia mengerti apa itu arti taat ya. Nah dia tahu kalau dia harus melakukan perintah ya, dan dia mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya ya. Dan kalau ada tugas dia langsung mengerjakannya tanpa ditunda-tunda dengan senang hati. Dan dia tahu kalau guru ya, orang tua, wakil Tuhan ya di bumi yang kedua setelah orang tua, dan itu ia lakukan ya. Nah kalau gurunya bilang catat, dia mau mencatat. Nah beda dengan namanya Mary, dia agak ada ya, rada-rada sombong gitu ya, rada angkuh ya, merasa dari sekolah favorit ya. Ketika guru menerangkan, dia merasa sudah diajarin dulu di sekolah, udah ngerti ya. Disuruh mencatat, dia nggak mau mencatat. Padahal kalau mencatat itu ada ya, kalau guru kan udah tahu ya, kalau anak mencatat itu ada hal yang dia dapat. Pertama, dia membaca, melihat ya, dan dia mengerti ya. Dan banyak hal lagi yang dapat dia peroleh. Tapi dia berpikir kalau Mary begini, kan sekarang sudah zaman teknologi, ngapain capek-capek nyatat, tinggal foto aja catatan teman. Kalau sudah mentok atau kan ada di Google ya, kira-kira seperti itu ya. Nah tiba waktunya mereka naik ya, kelas 7 kemudian sampai ke kelas 8 ya. Nah saat di kelas 8 ada perlombaan ya, untuk lomba lah, semacam olimpiade ya. Mereka berdua terpilih
ya. Singkat waktu ternyata pemenangnya, juara satunya, ya kebetulan memang itu selalu dari sekolah favorit itu yang selalu menang ya. Yang menang, yang juara satu adalah Rita. Kenapa? Karena Rita selama ini sudah melakukan hal yang terbaik ya. Dia ketika mengerjakan soal dia sudah terbiasa ya dalam hal kecil yang sulit ya, dan dia mendapatkan itu semua ya. Jadi kalau kita taat, kita berhasil, dan dia yang menjadi wakil dari sekolah itu untuk masuk ke tingkat provinsi ya. Nah, adik-adik sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan ya. Yuk buka Alkitabnya. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, kakak yang bacain ya. Yang sudah buka boleh baca dalam hati ya, atau dengan bersuara juga ya, karena kita mendengar lebih baik ya. Natsnya adalah minyak seorang janda. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai dengan 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan ya. Apa yang kita dapat dari cerita tadi, seorang janda ya, dia istri seorang nabi ya, sudah meninggal suaminya, dan saat itu dia mengalami kesusahan sampai-sampai dia pinjam uang ya, dan tidak bisa membayarnya ya, penagih hutang hampir membawa anaknya, dan dia mengadu kepada Nabi Elisa ya. Lalu Nabi Elisa menyuruh kepada janda itu apa ya, kalau perlu pinjam bejana-bejana ke tetanggamu sebanyak-banyaknya ya. Lalu disuruh tutup pintu, dan bejana yang ada disuruh ketuang ke dalam bejana yang kosong itu ya. Kalau janda ini berserta anak ini taat melakukannya ya. Bagaimana kalau mereka berpikir dan mereka tidak taat? Untuk apa? Banyak pertanyaan ya, merasa sudah pintar, apa gunanya ya? Yang kami butuhkan kan uang untuk bayar, kok malah disuruh cari tempat minyak yang kosong gitu ya, secara logika ya. Nah, kadang-kadang kita seperti itu ya, kita merasa sudah pintar ya, mama papa kurang ngerti tentunya ya. Orang kalau ada apa-apa juga nanyanya ke saya, main HP aja kadang suka nanya ke saya, masih pintaran saya. Nah, kadang-kadang suka begitu ya. Tapi tidak, dia taat ya. Dia tutup pintu rumahnya, lalu dia isi, bahkan sampai ibunya bilang, "Mana lagi?" Ya, ketika sudah dibilang gak ada lagi,
lalu berhenti. Ada mujizat di sana, ya. Nah, kalau ibu ini dan anaknya tidak taat, mereka mendapat mujizat enggak? Mereka berhasil enggak? Mereka bisa bayar utangnya enggak? Ya, tapi mereka taat dan semua itu terjadi. Bahkan apa? Setelah mereka bayar masih ada sisanya untuk hidup mereka. Ya. Nah, adik-adik, siapa di sini yang taat pada peraturan sekolah, di rumah? Ya. Apa yang kita dapat dari cerita tadi? Apa yang kita dapat? Kesimpulannya apa? Dari cerita Mary, Rita, juga dengan dengan janda dan kedua anaknya, ya, orang yang taat akan berhasil, ya, dan orang yang tidak taat tidak berhasil, ya. Jadi lihat di sini, ya, anak orang yang taat atau anak yang taat akan berhasil, tapi kalau tidak taat, ya, taat berhasil, tidak taat tidak berhasil, lawan katanya, ya. Sekarang tinggal kalian mau jadi orang sukses, orang berhasil, berarti kita harus taat kepada orang-orang yang bertanggung jawab kepada hidup kita. Jangan taat sama temen, ya, disuruh main-main, kata orang tuanya jangan, berarti kita taat yang salah, ya. Jadi kita harus taat kepada orang yang bertanggung jawab atas hidup kita, biar dia menuntun kita menuju kepada suatu keberhasilan. Amin, puji Tuhan. Ya, jadilah anak-anak yang taat, ya. Mau jadi anak berhasil, ya. Ya, sampai di sini firman Tuhan, ya. Nah, seperti biasa ada ini, ya, pertanyaan, ya. Ya, yang pertama, apa itu taat? Yang kedua, sebutkan ayat tentang taat yang buat kita menjadi berhasil. Ya, ayatnya apa aja? Ya, tadi di dalam cerita Dua Raja-Raja sebelum sudah ada, ya, baca lagi, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana janda itu melunasi hutang-hutangnya, dengan cara bagaimana? Diceritakan aja apa yang sudah kalian dengarkan, ya. Kemudian yang keempat, apa yang kita peroleh dalam hidup kita jika kita selalu taat? Ya, ada 4 soal, ya. Nah, sampai di sini, shalom, ya. Sampai ketemu lagi. Oke, amin, haleluya. Adik-adik, sahabat-sahabat semua, tadi kita sudah dengarkan firman tentang taat, ya kan? Ya, betul. Mengajarkan setiap kita untuk taat, karena firman tadi mengajarkan kalau kita taat, kita akan Berhasil. Yes. siapa yang tidak mau berhasil? Aku mau berhasil. Iya, aku juga mau berhasil, Kak. Berarti semua adik-adik di rumah pun mau berhasil. Kuncinya harus taat. Ya, Oke. kita mau belajar taat mulai dari hari ini. Ya. Ibadah kita sudah selesai, Kak Eva. Betul. Kita mau tutup ibadah minggu ini. Iya. Tapi bukan berarti minggu depan tidak ada ibadah lagi, ya, Kak Eva. Benar. Masih Tetap setia, ya. Teman-teman semua mengikuti ibadah online. Ya, kita mau tutup ibadah kita dengan mengangkat pujian Juru Selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah
besar setiamu kepada kami, setiap anak-anakmu di sini Tuhan. Kami sudah selesai ibadah pada hari Minggu ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang taat. Kami mau Tuhan belajar taat. Kami mau menjadi anak-anak yang berhasil di dalam Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan hari-hari ke depan. Walaupun di depan kami masih tidak bisa kami lihat Tuhan, tetapi kami percaya bahwa perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu ada pada setiap kami. Tak lupa kami bawakan orang tua kami, berkati mereka Bapa, bukakan pintu rezeki buat mereka, berikan kesehatan supaya mereka tetap bisa bekerja dan memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami juga bawakan Tuhan Yesus setiap guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang beri pengurapan atas kakak-kakak sekolah minggu semuanya, biar dalam setiap pengajaran mereka Tuhan berikan pewahyuan-pewahyuan baru, kebenaran firman-Mu semakin dinyatakan untuk kami anak-anak-Mu di sini. Tak lupa juga kami membawakan gereja kami Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang memperluas gereja ini. Kiranya semua membawa kemuliaan hanya untuk nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita boleh katakan, Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.